permintaan sebenarnya demand kreditnya cukup besar. Tapi kalau dilihat dari sektor-sektor yang mungkin agak sedikit dari sisi perbankan mungkin agak stay away dulu karena banyak mungkin akan menimbulkan resiko kredit bermasalah. Yang seperti apa yang mungkin tidak terlalu banyak arah pemberian kredit ke sana, Pak Madi? Saya kira khususnya industri-industri yang sifatnya manufacturing. Ya, karena manufacturing ini kan sebetulnya banyak negara yang punya competitive advantage juga dibanding kita dengan labor yang lebih murah, dengan subsidi pemerintah dan lain sebagainya. Kalau mineral, hasil tambang, hasil kebun, saya kira kita unggul. Karena di negara lain mungkin belum tentu ada. Nah, kalau kita bicara manufacturing, saya kira kembali kalau kita lihat dengan perang tarif, atau dengan perang tarif ini efek kepada negara lain yang harus buang barangnya ke negara lain, ya ini juga akan memberikan efek yang menurut saya luar biasa. Kalau misalnya sekarang saya dengar antara Trump sama China udah mulai membaik. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan benar membaik. Mudah-mudahan membaik. Tapi kalau itu terus kencang, saya kira mau nggak mau China punya produksi itu harus dibuang kemana? Selain Amerika ya negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Nah problemnya kita punya barang yang kita buat di sini sama mereka punya barang nggak seimbang harganya. Karena masalah productivity, masalah labor cost-nya, masalah bahan bakunya dan sebagainya. Jadi ini yang menurut saya seperti contohnya tekstil. Ini udah mulai berasa kan. Kemudian mungkin sepatu kan juga banyak maklun di Indonesia. Ya merek-merek terkenal mereka bikin di Indonesia, Vietnam, di Bangladesh dan lain sebagainya. Kemudian juga mungkin elektronik. Ya jadi saya kira barang-barang seperti itulah yang mungkin agak tough untuk kita bisa compete, apalagi kalau mereka masuknya ke pasar ekspor. Ya atau mereka memang buat untuk ekspor. Ya kalau untuk dalam negeri saya kira ada demand-nya, tapi kan kita lihat lagi di depan tadi indikatornya kan juga kurang begitu positif. Benar. Ya banyak hal-hal yang membuat ya daya beli ini akan menurun. PHK begitu banyak. Pemutusan BPJS juga karena PHK lumayan besar tahun lalu, tahun ini juga besar. Saya kira itu indikator juga membuat orang akan lebih selektif membelanja dan akhirnya efeknya kepada manufacturer, kepada supply chain yang lainnya. Berarti yang bentuknya padat karya mungkin saya kira demikian berat, ya agak berat. Ya karena tadi saya katakan barang-barang ini banyak substitusinya. Ya dia nggak buat di sini, ada barang merek yang sama dari negara lain yang bisa masuk. Karena negara lain nggak bisa buang ke misalnya ke US. Karena US kan pasarnya lumayan besar. Iya itu memang jadi concerns besar ya negara ini ya, karena memang kita lagi banyak kondisi yang cukup berat gitu khususnya di padat karya. Nah sekarang kita ngomongin suku bunga Pak Madi. Kalau dari sisi suku bunga kan ini relatively sebenarnya udah turun ya. Kalau kita lihat ke depan akan seperti apa sih potensi secara umum misalnya permintaan, kemudian penyaluran kredit perbankan ini apakah diharapkan begitu ya dengan adanya relaksasi gitu ya, stance penurunan suku bunga ini juga cukup lagi menumbuhkan geliat begitu ya untuk muncul lagi kredit, kan itu yang kita harapkan kan Pak Madi. Jadi begini, kalau kita lihat mungkin 1 tahun terakhir ini agak anomali. Biasanya suku bunga turun deposito, suku bunga kredit turun. Saat ini suku bunga relatif di market tuh agak naik, walaupun BI rate baru turun ya, tapi suku bunga kredit ikut turun. Jadi ini marginnya mengecil. Kenapa tidak demikian? Pertama adalah walaupun BI rate 5 atau 5,25 atau sebelum 5,5, tetapi funding kita ini kompetisi dengan SRBI yang masih 7%-an waktu itu. Ya, sehingga banyak pilihan. Sehingga akhirnya bank-bank untuk mendapatkan LDR supaya jaga mungkin 90-80%, mereka terpaksa harus ambil yang hot money. Tetapi sisi lain, bank harus menyalurkan kredit. Tapi deposan atau debitur-debitur yang bagus itu relatif sedikit. Atau proyeknya nggak terlalu banyak. Semua mau ngambil yang proyek yang sama. Akhirnya apa? Karena permintaannya lebih sedikit daripada supply, suku bunga kredit udah mulai turun. Jadi sekarang ini agak anomali yang saya katakan, suku bunga deposito mungkin deposito kalau di market sekitar masih 6%, tapi bunga kredit sekarang ada yang mungkin 7 atau 8 atau 9. Jadi nggak korelasi ya. Nah, ini yang saya kira kejadian yang agak aneh. Ya selama saya di bank juga. Biasanya kalau BI rate turun, suku bunga kredit mungkin berapa lama bulan berikutnya mulai turun. Biasanya 6 bulan ya kita nunggu. Biasa ada lag. Ada lagnya. Ada lagnya. Tapi sekarang sebetulnya belum turun pun suku bunga kredit udah turun. Karena tadi demand and supply. Supply-nya banyak, semua mau ke saluran kredit, tapi yang
eligible. Debitur atau project yang eligible nggak banyak. Jadi semuanya mau masuk ke tempat yang sama. Akhirnya memang the good thing is for lenders untuk debitur yang mendapatkan suku bunga yang lebih kompetitif. Kalau Bank Mega mengambil positioning di competitive advantage di percentage gitu ya di suku bunga ini seperti apa nih Jasmani agar kemudian tawaran dari pemberian kreditnya Bank Mega akan cukup beberapa menarik. Kita terpaksa harus ikut ya untuk proyek-proyek yang volumenya besar. Ya, baik itu bilateral maupun sindikasi. Kita cukup aktif juga di sindikasi dengan bank-bank himbara. Ya, kita ikuti suku bunga mereka, tapi sisi lain kita juga perkuat, kita punya cabang-cabang untuk kredit-kredit yang size-nya masih menengah kecil. Untuk mendapatkan margin lebih besar. Jadi kompensasi di sana lah. Termasuk juga kita kan aktif di pembiayaan kepada multi finance yang bisa masih mendapatkan margin yang relatif lebih tinggi. Jadi kita balancing product mix kita dengan pricing tadi supaya bisa mendapatkan average yang ya masih tolerable buat kita. Masih oke lah ya, masih bisa kita terima, seperti ini ya. Walaupun di squeeze terus. Kalau harapan secara lebih besar lagi, misalnya ini dampak dari interest rate yang di dalam negeri begitu ya. Kalau misalnya secara lebih in globalnya sendiri, misalnya arah kebijakan The Fed gitu dari para pelaku perbankan khususnya di kredit gitu ya. Ini seperti apa sih arah yang diharapkan agar juga cukup mengekor negara-negara emerging market kayak Indonesia pun juga bisa positioningnya cukup bisa berkompetisi. Nah itu yang paling penting. Saya kira kalau kita bicara Fed maupun BI rate, sebetulnya dari tahun lalu kita expect turunnya cukup besar, cukup cepat. Tetapi kan kenyataannya delay cukup lama nih. Ya demikian juga rupiah. Rupiah kan ngikut juga Fed seperti apa. Nah tahun ini kita harapkan sih bisa kejadian mungkin bisa turun antara 0,75 atau 1 total ya, baik Fed maupun BI rate. Karena dengan demikian walaupun margin kita sama, tetapi dengan suku bunga lebih rendah, resiko kita lebih rendah. Karena kalau sama-sama margin 2 atau 3 tapi yang 10, 1, 8 kita lebih prefer yang 8. Jadi kita harapkan dua-duanya ini bisa mendorong ke bawah, termasuk juga cost of fund kita. Ya, artinya kalau BI rate turun, Fed turun, SOFR turun untuk dolar, otomatis mudah-mudahan suku bunga cost of fund kita juga bisa turun trennya ke bawah. Dan saya lihat sih mungkin tahun ini bisa masih cukup optimis.